Menurut gue pasti Sintayong karena ini di klub pasti dia ngelihat lawannya siapa, cara mainnya gimana, pasti dia nyesuaiin strateginya aja. Nah kalau misalnya nanti Sintayong mendatangkan Coach Yoo Jae-hoon sebagai interpreter juga, sebagai asisten pelatih atau pelatih kiper, dia kan juga bisa bahasa Indonesia. Jadi masalah komunikasi kayaknya nggak akan terlalu bermasalah di Persija. Persija Jakarta resmi mengangkat Sintayong sebagai juru taktik skuad Macan Kemayoran hingga 3 musim ke depan. Sekarang jadi pertanyaan, sanggupkah Sintayong mengakhiri puasa gelar Persija yang sudah bertahan lebih dari 5 musim? Nah, untuk berbicara lebih lanjut soal kiprah Sintayong bersama Persija dan juga persaingan gelar juara Super League musim ini, gua Ramdhani Bur di podcast Kickoff sudah ditemani oleh dua jurnalis Okezone, ada Bang Febri Novalius dan juga Bang Wikanto Argudil. Rame. Nah, inilah kehebohan di kantor kita kalau lagi nggak meeting nih gini. Ini kita tadi udah prolog tentang dipilihnya Sintayong sebagai pelatih Persija. Kemarin kan juga di hari Senin sudah preskon ya. Presiden Persija Jakarta Pak Muhammad Prapanca bilang negosiasi nih antara Persija dan STY sudah berlangsung sejak pekan ke-25 ya? Super League. Kalau kita runut ke belakang kan itu pekan ke-25 berarti ketika Persija menjamu Dewa di JIS. Dan momen itu terjadi dan Sintayong juga kebetulan ada di lokasi kan. Kalau kita lihat berarti dari pekan 25 ke 34 kan ini jauh tuh. Nah, apakah itu tanda memang manajemen Persija udah desperate atau menyerah gitu sama pelatih Persija saat itu, Mauricio Souza? Kalau menurut gue sih enggak ya Bur ya. Cuman mereka lebih mempersiapkan buat musim berikutnya aja. Kayaknya manajemen mungkin nggak mau perpanjang Mauricio Souza dengan hasil apapun Persija ketika itu ya. Ya kalau emang juara mungkin ada pertimbangan lain, tapi kan ya hasilnya ya Persija juga di akhir musimnya cuma peringkat 3 kan. Dan jadi langkah manajemen juga ya pas juga sih buat mempersiapkan penggantinya Mauricio Souza untuk musim sekarang. Makanya mereka dengan lebih cepat ya menunjuk Sintayong karena koordinasinya juga komunikasinya udah lama juga kan. Gitu sih. Iya. Kalau gue mungkin melihatnya seperti ini itu tekanan buat Mauricio Souza ketika itu kan. Persija waktu itu masih dalam fase yang agak-agak susah untuk jadi juara. Dan dengan hadirnya Sintayong di tribun waktu itu katanya kan waktu lawan Dewa United itu menunjukkan bahwa manajemen Persija mau memberikan pressure tambahan ke Mauricio Souza. Nih gue udah ada calon mengganti lu nih kalau misalnya lu nggak bisa memenuhi target, minimal runner up lah gitu. Ini gue udah ada nih calonnya di sini nonton nih. Jadi dengan adanya Sintayong di situ, Mauricio Souza jadi lebih terpacu untuk bisa mengeluarkan potensi berarti squadnya. Mauricio Souza tahu ya di Sintayong di situ. Gitu. Harusnya tahu. Nggak mungkin enggak lah. Soalnya kan pasti dia ada yang bisik-bisik lah, nggak mungkin enggak. Jadi gitu kalau gue. Benar-benar. Dan tentu yang jadi pertanyaan sekarang, kita ingat banget ketika Sintayong ninggalin timnas Indonesia tuh bukan banyak rumor sih, bahkan Pak Etes selaku ketum PSSI bilang salah satu alasan STY dipecat adalah masalah komunikasi kan. Walaupun sampai sekarang juga pemain nggak ada yang berani speak up kan, maksudnya masalah komunikasi sama pemain itu sama siapa. Terus juga Mauricio Souza juga kabarnya ada masalah komunikasi juga ya kan. Dia kayaknya nggak bisa bahasa Inggris ya. Bisa bahasa Inggris ya? Bisa. Cuma nggak terlalu fasih. Nggak terlalu fasih kan, dan pokoknya track recordnya di Persija saat ini tuh, maksudnya di Persija era Souza ada masalah komunikasi, sedangkan Sintayong juga pernah ada track record itu, walaupun belum ada pembuktiannya secara sah ya. Lu melihatnya seperti apa? Apakah masalah komunikasi ini jadi isu lagi nanti di skuad Persija? Kalau waktu Sintayong di timnas sih itu sih karena kan pemain naturalisasinya kan datangnya kan satu-satu, jadi ya enggak semua, cuman kalau pemain lokal kita kan yang udah sering ketemu Sintayong, terus latihannya juga udah sering dan mereka juga sering komunikasi sama JJ kan di situ sebagai translator Sintayong kan. Ya jadi sebenarnya nggak ada masalah sih Bun, harusnya soal komunikasi. Aman harusnya ya? Aman sih harusnya, dan di Persija besok juga JJ juga tetap ikut kan. Jadi ya komunikasi Sintayong dengan para pemainnya walaupun dia nggak bisa bahasa Inggris dan masih tetap komunikasi dengan bahasa Korea, tapi ya bahasa sepak bola kan bahasa umum universal, yang universal dan bisa dipahamin sama para pemain. Dan
Sintayong juga di sini kan udah mengenal kultur budayanya sepak bola Indonesia kan, dan dia lama juga kan di Jakarta kan. Jadi ya kayaknya komunikasi di tim Persija kayak aman sih kalau menurut gua. Jadi nggak bakal ada isu yang mencuat gitu ya. Komunikasi ini biasanya jadi jadi semacam excuse aja bahwa sebetulnya masalahnya lebih daripada itu. Kita nggak tahu apa di timnas Indonesia, begitu juga mungkin di Persija masalahnya lebih dari sekedar komunikasi, bukan cuma komunikasi kayaknya. Soalnya Mauricio Souza kan juga punya interpreter kan, yang botak tuh namanya siapa, itu kan nggak mungkin lah komunikasinya jelek, apalagi beberapa pemain tuh misalnya Jordi Amat tuh kan bisa bahasa Inggris juga, bisa bahasa Spanyol juga atau bahasa Portugis. Menurut gue sih itu komunikasi cuma alasan-alasan aja. Dan kalau soal Sintayong, waktu di timnas kan dia punya 2 orang yang sering menyampaikan ada bahasa Inggris, instruksi, ada bahasa Inggris, ada juga Indonesia kan JJ, bahasa Inggris si Shin Sang-gyu. Nah kalau misalnya nanti Sintayong mendatangkan Coach Yo Jae-hoon sebagai interpreter juga, sebagai asisten pelatih atau pelatih kiper, dia kan juga bisa bahasa Indonesia. Jadi masalah komunikasi kayaknya nggak akan terlalu bermasalah di Persija. Apalagi kalau misalnya nanti juga Sintayong akhirnya memilih mendatangkan pemain-pemain dari Korea Selatan, gitu. Jadi nggak ada masalah lah. Ya mungkin juga harapannya bisa datengin ya interpreter yang khusus bahasa Inggris ya. Karena mayoritas pemain asing Persija ya mungkin mayoritas bisa bahasa Inggris lah. Dan kalau kita lihat kan berarti ada 7 pemain asing dilepas dan Van Basten sama Fabio Calenego mungkin bertahan. Dan ini kita balik lagi ke Sintayong. Kita tahu Sintayong ketika melatih timnas di round 3 itu dikenal sebagai pelatih yang defense counter atau pelatih pragmatis lah. Tapi sebenarnya di saat bersamaan juga Liga Indonesia mungkin dari era Liga 1 nih tim juaranya selalu dari tim-tim yang memainkan sepak bola pragmatis ya. Kita tahu dari Teko 2018 bersama Persija, terus juga Teko di Bali United back to back gitu. Setelah itu juga Bernardo Tavares bersama PSM di musim 2022-2023. Setelah itu Bojan Odak nih. Bojan Odak kita tahu pelatih yang juga pragmatis ya. Dan kemarin di sesi presscon juga ST ditanya apakah lu bakal melakukan pola yang sama nih, pola defense counter atau pragmatis ketika memimpin Persija di Super League musim depan. Itu kan jadi pertanyaan kan. Nah, Sintayong bikin pernyataan yang mengejutkan. Dia bilang, ya dulu gue di timnas sering pakai pola pragmatis karena lawannya tim-tim bagus. Gak mungkin dong lu nyerang lawan Australia, lawan Arab Saudi, atau lawan Irak. Jadi dia milih main bertahan. Tapi ketika gue nanti di Liga Indonesia dihadapkan dengan tim-tim yang mungkin selevel atau levelnya lebih rendah, gue janjiin Persija bakal main menyerang. Dia ngomong kayak gitu. Nah, apakah pernyataan Sintayong itu jadi bumerang buat dia dalam keinginannya atau keinginan The Jackmania nih yang berharap Persija bisa jadi juara Super League musim depan? Kalau menurut gue sih Sintayong pasti bakalan nyesuaiin strateginya dengan lihat lawannya siapa sih. Ya kalau emang ketika dia ngerasa lawan ini misalnya lebih baik dibanding Persija, pasti dia ada strategi khusus lah yang penting kan ya ada kan sekarang toh si Persib Bandung masih di atas kan, ada Borneo juga kan. Ya yang penting kan sebagai pelatih yang penting gimana caranya bisa menang sih Bur. Apalagi kita lihat track recordnya Sintayong juga pas ngelatih timnas juga sebenarnya Sintayong kan menerapkan disiplinnya bagus kan, para pemainnya bagus, terus posisi pemainnya bagus, antar pemainnya jarak antar pemainnya juga bagus ya. Jadi kalau emang dilihat lawannya nyerangnya bagus tuh dia bisa bertahan dan itu bisa ngasilin serangan balik dan menang, kenapa enggak. Yang penting kan menang kan, mau dia dibilang apa yang penting ada hasilnya. Pasti kan yang dilihat sama The Jackmania kan hasilnya kan. Ya kalau menurut gue pasti Sintayong karena ini di klub pasti dia ngelihat lawannya siapa, cara mainnya gimana, pasti dia nyesuaiin strateginya aja sih. Jadi ya strategi bunglon lah ya kalau kita bilang saat ini. Gimana Pak? Kalau pragmatis itu kan bukan berarti otomatis artinya bertahan. Pragmatis artinya menyesuaikan lawan. Kayak misalnya kita melihat contoh-contoh di luar, misalnya Jose Mourinho yang kadang sering dibilang dewanya pragmatis lah, dewanya main bertahan. Mourinho main bertahan cuma ketika lawannya lawannya dia rasa lebih baik daripada tim yang dia pegang. Ketika dia memegang Real Madrid, dia bahkan bisa mencetak 102 gol. Ketika mereka bersaing dengan Barcelona. Jadi pragmatis itu bukan berarti bertahan ya. Jadi ketika lawannya mungkin lebih jelek atau Mourinho melihat peluang untuk menang lebih besar, dia pasti akan main menyerang. Ya sama lah seperti Sintayong juga gitu. Di timnas juga kita lihat di periode-periode awal ketika masih di Piala AFF, timnas Indonesia mainnya menyerang. Waktu Piala AFF 2020 kan mainnya
bagus banget gitu. Kecuali lawan Vietnam sama Thailand yang memang secara kualitas di atas Indonesia gitu kan. Juga waktu Piala AFF U23 2024 ketika timnas Indonesia menang lawan Yordania ya kalau nggak salah 4-1. Itu kan juga timnas mainnya menyerang, tidak bermain bertahan. Jadi pada akhirnya ya itu tadi menyesuaikan lawan. Apakah nanti misalnya di Super League juga akan seperti itu? Iya pasti. Karena ya kalau misalnya berkaca dari musim lalu, ya hampir semua tim di bawahnya Persija lah, kecuali Persib dan Borneo FC kalau secara klasemen. Dan juga problemnya Persija musim lalu itu bukan soal dia bermain lebih bertahan atau dia bermain lebih menyerang. Problemnya Persija adalah dia nggak tahu caranya menang aja. Lini belakangnya jebol banget gitu. Kalau soal gol, dia gol kedua lebih jelek daripada Borneo FC. Cuma Borneo FC yang lebih bagus, tapi soal bertahan, bertahan ini yang harus diperbaiki oleh Sintayong musim depan. Jadi kalau dibilang apakah Persija mainnya pragmatis, ya gimana, balik lagi gimana nanti lawannya. Apakah nanti lawannya dianggap Sintayong punya peluang menang lebih besar dari Persija, ya pasti dia akan bermain lebih bertahan. Tapi kalau dia merasa Persija bisa menang bahkan mendominasi, dia pasti akan memainkan permainan mendominasi gitu aja. Karena bertahan emang lebih susah sih Bur, dipelajarinnya buat di sepak bola dibanding menyerang ya. Makanya banyak tim atau sekolah bola pasti diajarin tuh buat bertahan dulu, organisasi bertahan dulu. Dan pelatih timnas Indonesia juga John Hartman saat ini juga dia sekarang fokusnya bertahan kata dia. Dia ngelihat lagi lawan Oman kita jarang keserang, makanya pas lawan Mozambik dia pengen pertahanannya lebih teruji. Mungkin dengan memainkan lapis kedua di depan, sedangkan pemain utamanya baru dimainkan di lini belakang. Ini sepanjang karir Sintayong sebagai pelatih, dia pernah ngelatih Seongnam ya kan, terus juga pernah ngelatih Ulsan Hyundai. Kalau timnas Korea Selatan dia dari U19, senior ya. U20, U19, U20, U23 dan senior kan. Ujung-ujungnya di Piala Dunia 2018. Ini di level klub kita tahu Sintayong nggak pernah juara liga nih. Di Seongnam dia memang pernah juara Liga Champions Asia, pernah juara Piala FA Korea Selatan, tapi dia nggak pernah juara Liga Korea Selatan. Begitu juga saat melatih Ulsan Hyundai. Bahkan Ulsan Hyundai cuma hitungan minggu lah ya, karena keburu dipecat kan. Ya, apakah faktornya juga bakal mempengaruhi Sintayong? Atau maksudnya pengalaman Sintayong yang belum pernah juara liga, apakah itu berpengaruh? Gimana? Kalau menurut gua enggak sih Bur. Dengan pengalaman dia jadi pemain dan jadi pelatih, pasti Sintayong banyak lah caranya untuk nyiapin strateginya. Yang penting buat Sintayong sekarang pemainnya sih Bur. Persija siapa nih yang mau didatengin pemainnya nih? Apalagi pemain asingnya kita kan belum tahu kan yang mau didatengin ya. Kalau emang ada Peralta, pasti itu jadi amunisi yang bagus banget buat Sintayong. Jadi bocorin Peralta kan. Jadi mau pelatih mau strateginya mau gimana, berbagai macam gimana, kalau emang kualitas pemainnya ya nggak bisa ngejalanin ini sama aja sih. Jadi ya Sintayong sekarang pelatih udah bagus nih buat Persija, tinggal si amunisi pemainnya aja nih, siapa nih yang bakalan jadi pemain Persija sih kalau gue. Harus jor-joran. Kabarnya kan berapa kalau di pemberitaan dua posasi ya? 30 juta dolar. Kalau di konversi ke rupiah berarti 530 atau 545 miliar ya. Itu kan banyak banget ya. Kalau nggak juara pasti kebangetan kan. Kalau kita lihat aksi Persija dan melepas 7 pemain asing, otomatis kan banyak pemain yang didatengin juga. Gimana tadi soal yang pelatih itu yang nggak pernah juara liga? Banyak banget pelatih yang nggak pernah juara liga tapi ada bisa juara liga. Contohnya yang terdekat kemarin Mikel Arteta nggak pernah juara liga, tiba-tiba bisa juara liga walaupun prosesnya panjang kan 6 tahun. Juga Pep Guardiola kan juga nggak pernah juara di timnya B-nya Barcelona, tiba-tiba bisa bawa juara Liga Champions gitu. Pengalaman tuh ada sesuatu yang diraih, bukan sesuatu yang harus dijadikan dasar gitu. Jadi pelatih harus punya pengalaman dulu nyampe ke titik juara, baru setelah itu dia bisa menularkan pengalaman. Itu kalau pelatih yang sudah berpengalaman. Tapi kalau pelatih yang belum berpengalaman juara, ya dia harus mencari pengalamannya itu dulu. Ya mau nggak mau, kalau misalnya targetnya musim depan juara, ya harus juara. Dan apakah itu berpengaruh? Nggak juga, karena kan dia juga pernah juara di kompetisi piala ya, walaupun tentu kompetisi piala dan kompetisi liga itu beda gitu. Jadi menurut gue sih nggak pengaruh ya. Jadi maksudnya Arung, Patrick Kluivert harus banyak belajar dulu ya. Iya lah, ya kan? Patrick Kluivert kan nggak punya rekor pelatih yang bagus. Maksudnya bener. Dia rata-rata lebih banyak latih tim nasional kan, cuma satu klub Turki doang siapa?
lupa namanya, Iya, itu pokoknya Demisport tuh. Iya. Di luar itu kan mayoritas Kurakau, juga sistem pelatih Mas Belanda. Emang Patrick Kluivert kenapa? Tapi harus banyak ini Berarti Kluivert harus menimba ilmu. bener biar makin bagus sebelum ke Indonesia lagi. Iya, masa Indonesia lagi. Itu kan bener. Ada banyak mantan pelatih timnas nih yang akhirnya melatih klub Liga Indonesia kan. Kita tahu dulu ada Ivan Kolev, melatih timnas Indonesia dalam 3 periode, akhirnya melatih Persikabo, melatih Persija. Terus juga ada Luis Milla, Persib ya. melatih Persib, terus juga Sintayong sekarang melatih Persija. Kira-kira gimana Kluivert? Mungkin nggak? Ya bisa jadi aja ya kalau emang ada klub Indonesia yang mau pakai dia, toh dia juga pelatih. Jadi kalau menurut gua kalau udah pegang timnas suatu negara pasti dia udah punya kualifikasi pelatih yang bagus sih Bur. Tinggal rezeki apa enggak kan. Ya kayak di Indonesia kemarin dia pemain udah bagus semua, ya emang udah rezekinya Kluivert aja kan. Belum takdirnya gitu. Dan kita lihat dari segi permainan juga ya begitu-begitu aja, nggak ada strategi lain lah buat Kluivert. Ya kalau emang Sintayong kalau dibandingin sebelumnya Ivan Kolev sama Luis Milla ya bisa jadi sama nasibnya, atau ya bisa jadi bisa lebih baik. Balik lagi sih tergantung pemain juga sih Bur kalau gua. Ini Ivan Kolev, Luis Milla kita lihat di level klub gagal lah ya. Maksudnya ketika ngelatih klub Liga Indonesia, makanya kita nantikan gimana Sintayong apakah bisa sukses atau enggak. Kalau soal Kluivert, ya kalau misalnya ada klub Indonesia yang berani menggaji dia dengan yang sesuai tuntutannya dia, bisa memenuhi apa yang dia mau, ya silakan aja, kenapa enggak. Toh juga Kluivert kan tadi gue bilang butuh pengalaman ya, kalau dia butuh batu loncatannya di Indonesia, kenapa enggak. Kita ingat aja Arsene Wenger pernah di Nagoya Grampus, tiba-tiba dia diambil Arsenal bisa jadi juara. Jadi kan memang soal pelatih dan tim ini nggak ada rumusan yang baku ya, misalnya ngambil pelatih nggak berpengalaman terus jadi otomatis nggak jadi juara, atau ngambil pelatih berpengalaman otomatis juara, itu nggak ada matematika yang baku. Jadi ya cocok-cocokan aja, rezeki-rezekian aja, bener kata dia. Jadi kalau misalnya rezekinya bagus ya juara, kalau nggak ya udah gitu. Tapi ada banyak pelatih juga mau pindah ke klub apapun nggak pernah juara, ada juga. Ada juga. Kalau bicara rumor transfer Persija nih, kemarin kan di sesi preskon juga STY ditanya soal potensi datengin mantan pemain timnas Indonesia ke Persija. Dia bilang ya harus kita lihat situasinya kayak gimana. Maksudnya kayak Asnawi kan kontraknya masih panjang. Di OTC. Terus juga Arhan mungkin rumornya ke Garuda Yaksa ya kan. Garuda Yaksa kan gila-gila nih. Udah katanya mau rekrut Rio Matsumura, terus juga si Alfrianto Niko, terus ada banyak pemain lah. Dan juga mungkin Marcelino mungkin karena kontraknya kalau nggak salah habis bersama Oxford United. Kira-kira kalau misalnya melihat mantan anak asuhnya nih di timnas Indonesia, siapa yang paling memungkinkan buat main di Persija? Jadi Bur, gue pernah dapet informasi lah dari salah satu temen gue. Misalnya ketika ada pelatih pindah nih, kayak Sintayong gini, mantan pemain yang pernah dididik sama dia tuh biasanya WhatsApp gitu, nanya kabar gimana coach, ada peluang nggak coach, kayak gitu-gitulah. Apalagi kan ini jeda kompetisi kan, dan mereka juga biasanya belum dapet klub. Dan kita juga harus tahu Sintayong mantan pelatih timnas, jadi dia koneksi dia, jangkauan dia, jumlah pemain yang dia dididik juga kan banyak juga, dan levelnya juga timnas kan, pasti kan levelnya bagus-bagus. Sintayong ya tinggal milih aja sih kalau menurut gua, milih pemain yang sesuai dia mau, strategi dia kayak gimana. Pasti kan banyak pemain-pemain muda, pemain-pemain bagus yang udah dia pernah pegang kan. Ya termasuk ya salah satunya misalnya kayak dia pengen ngambil misalnya mantan didiknya Marcelino yang Asnawi lagi kayak nggak mungkin deh. Yang lagi apalagi sepanjang. Marcelino yang di timnya juga belum jelas kan. Udah lama nggak main ya bisa juga dia. Benar. Kalau misalnya diajak Sintayong langsung ya bisa jadi Marcelino juga bisa. Ya kalau dijanjiin main ya pasti pemain pasti pada mau. Pasti main Marcelino kalau di Indonesia sih. Ya itu. Siapa lagi selain Marcelino kayak gitu? Ya banyak kan main didik dia, misalnya banyak. Arhan misalnya. Arhan Garuda Yaksa. Kalau Witan gimana? Apakah dengan bertahan juga dengan datangnya Sintayong, rumornya mau ke Garuda Yaksa. Bisa jadi dengan datangnya Sintayong bisa jadi nggak jadi juga. Iya. Gimana bertahan? Karena kan udah pemain tuh udah ngelihat, oh gue cocok sama pelatih ini dan pernah dipercaya main misalnya jadi pemain inti, pasti pemain tuh nyaman dengan itu. Walaupun misalnya
ada rumor Witan misalnya pengen ke Garuda Yaksa, tapi ketika ada Sintayong ya pasti kan ada komunikasi. Benar. Kita lihat kan duet Witan Marcelino gila kan di Piala Asia U23 dan bukan nggak mungkin bakal dijalin lagi di musim depan ya. Kalau rumor Yance Yakob gimana menurut lo kansnya? Karena kita lihat kontraknya di Malut habis nih. Mau habis ya? Habis di tanggal 30 Juni 2026 dan kita tahu kan Yance Yakob nih, ya khusus Yakob ya, dia pemain andalannya Sintayong dulu di timnas Indonesia. Apalagi kita lihat dengan kemampuan Yakob yang bisa main sebagai fullback kanan, wingback atau winger, ini kan berarti sangat menguntungin klub lah bisa punya pemain yang bisa main di berbagai posisi. Kalau Yakob dan Yance datang ke Persija gimana? Cocok gak menurut lo? Ya kalau menurut gua sih kayaknya nggak bakal dilepas ya sama Malut karena mereka kan putra daerah kan. Dan kayak Malut juga lagi Nefundes ya, jadi dia lagi mempersiapkan timnya musim lebih baru kan. Terus ya ya kalau emang harus pindah dan ikut Sintayong sih ya nggak apa-apa juga sih, kenapa enggak juga. Bisa lah ya. Bisa juga. Jadi Marcelino, Witan bertahan, kalau Yakob Yance kansnya kecil menurut lo? Kansnya kecil sih kalau buat gimana? Kalau gua melihat dari yang ada sekarang ya, terutama yang main di Super League, yang kontraknya habis itu kan Ivar Jenner. Ivar Jenner kan yang bawa ke timnas Indonesia Sintayong kan, yang mantau juga Ivar Jenner sama Rafael Strijk. Nah Ivar Jenner nih bisa nih diambil karena Persija butuh gelandang kan. At least butuh pelapisnya Fabio sama Van Basten lah. Apalagi dua orang ini musim lalu kalau nggak Van Basten sering cedera, sering absen. Van Basten itu rentan kartu kuning tuh. Jadi mau nggak mau ya Ivar bisa lah digoda. Nah dari Dewa United juga ada itu tadi yang udah gue sebut Rafael Strijk. Karena sejauh ini hanya Sintayong yang bisa mengoptimalkan kinerjanya, potensinya Rafael Strijk. Kenapa enggak? Walaupun kontraknya Rafael Strijk mungkin sampai 2028 ya. Atau 2029, ya bisa aja Persija nembuskan 30 juta. Atau ya ada deal-deal belakang layar lah dengan Dewa United. Misalnya nuker siapa gitu. Itu tuh dua. Sama kalau gue lihat mungkin Persija juga butuhkan Sintayong biasanya main 3 back. Di situ udah ada 2 mantan anak asuhnya kan, ada Jordi Amat, ada juga Rizky Ridho. Bisa jadi menggoda Rahmat Irianto. Jadi back juga kan, ya nggak tahu ya mungkin kontraknya masih ada di Persebaya atau enggak. Tapi dengan adanya Rizky Ridho, tapi kapten dia berat. Ya nggak apa-apa juga. Rizky Ridho juga awalnya kayaknya hampir mau jadi kapten di Persebaya, tapi diambil juga kan. Jadi ya kalau misalnya butuh itu ya itu. Kalau Yakob Yance karena harus sepasang rumornya ya, kalau datengin Yakob ya harus ada Yance, kalau Yance harus ada Yakob, katanya harus sepasang. Jadi kayaknya satu ada yang sakit nanti. Kalau satu ada yang sakit nanti ketukar mulu katanya, jadi mungkin agak berat. Jadi ya itu mungkin Rafael Strijk sama Ivar Jenner bisa diambil, toh nggak ada salahnya juga kan Persija ngambil Ivar Jenner dan Rafael Strijk gitu kalau gua. Jadi ya ada banyak pemain lah yang bisa didatangkan Coach Sintayong. Kemarin kelar laga timnas Indonesia lawan Oman nih, kita lihat di video kelar pertandingan kan biasa sebelum kelar pertandingan kan nyanyi lagu apa Indonesia Pusaka kan ya biasa bikin bunyian. Iya. Nah nggak lama setelah itu tuh Ole sama Ragnar disorot kamera nih. Ole Romeni sama Ragnar Mangun. Mereka sama-sama ngasih gestur The Jackmania gitu. Menurut lo ini kebetulan apa tanda dia bakal ke Persija? Karena kalau Ragnar sendiri kabarnya kan diincar klub Eredivisie nih, Sparta Rotterdam. Tentu pecinta timnas nggak rela lah kalau misalnya Ragnar ya pilih main ke Persija ketimbang harus pindah dari Dender ke Sparta Rotterdam. Pasti mayoritas pecinta timnas nih ya lebih dukung Ragnar main di Eredivisie kan, main merasakan atmosfer kasat teratas yang sesuatu yang sebenarnya udah pernah dia rasain dulu kan, ketika main di Groningen, di Fortuna Sittard, tapi semenjak pindah ke Dender kan udah nggak dia rasain lagi. Lo gimana melihat gestur yang ditunjukkan oleh Romeni dan juga Ragnar Mangun? Kalau gue pribadi sebenarnya masih pengen Ole sama Ragnar main di luar sih Bu. Tapi kalau emang mereka harus ke Indonesia dan ikut Sintayong main di Persija ya nggak masalah juga. Ya di sini jadi makin kompetitif juga kan. Dengan kedatangan Persija ngedatengin Sintayong Adi ini makin kompetitif, jadi tekanan juga sih gue yakin buat Persib sama Borneo. Apalagi ada rumor si Ole sama Ragnar bisa main di Persija, makin seru aja nih. Makin ditunggu banget pasti kan Super League. Dan udah gitu, cuman yang gue sayangin kalau misalnya Ole sama Ragnar kesini ya mainnya cuma Super League doang.
ya kan. Kalau Persib sama Borneo kan turnamennya lebih banyak kan mereka kan. Di Persija cuma 2 ya sama League Cup kan. Iya, Indonesia mungkinan. Sama Piala Indonesia, iya. Nah kalau ya itu sayangnya di situ sih. Cuman lu bisa Persija bisa lebih fokus. Jadi lu lebih setuju oleh sama Ragnar Persib gitu? Enggak sih, kalau gue lebih setuju oleh kalau bisa main ya main di luar aja. Tapi kalau emang lu kesini ya makin seru aja ini pasti. Karena pemain bagus semua kan di sini kan pasti kan. Ragnar mungkin memang kalau dari segi usia ya mungkin lebih baik di luar aja lah, jangan balik sini. Kalau oleh Romeni mengingat usianya dan butuh jam terbang, bisa aja didatangkan Persija dengan status pinjaman, kenapa enggak, ya kan? Kalau dipinjam ya semusim doang, paling di sini habis itu balik lagi ke luar negeri. Kalau misalnya nggak bisa dapat klub dari luar negeri, karena kan Oxford degradasi ya. Levelnya pasti akan lebih turun. Ya kalau misalnya, memang kalau dibandingkan divisi 3-nya Inggris sama Super League mungkin masih jauh levelnya. Tapi kalau ketika belakangan ini Ole juga kayaknya susah dapat menit bermain, ada baiknya memang lebih baik dipinjamkan saja. Marcelino juga bisa aja didatangkan dengan pinjaman, karena kan kayak Marcelino habis kontraknya gitu. Nggak, soalnya nggak ada ini waktu Oxford bilang ngerilis nama pemain yang dilepas, Marcelino kan nggak ada kan. Jadi mungkin masih punya kontrak setahun lah paling nggak. Jadi kalau misalnya masih ada kontrak ya nggak apa-apa, pinjem aja. Oleh Romeni juga pinjem aja, nggak diharamkan juga kan pinjaman. Yang penting kan misalnya ada klausul-klausul kayak setelah pinjem wajib beli atau setelah pinjem Persija mesti bayar sekian gajinya, ya nggak masalah juga. Ya kalau yang penting kan buat pemain itu adalah menit bermain sekali lagi. Mau di level apapun selama dia punya menit bermain, kepercayaan dia kan naik, sentuhan dia akan terjaga gitu aja. Cuman kalau gue sih yang gue sayangin kalau misalnya pilih Persija itu sih, Persija cuma main di di Super lokal League sama di lokal. Padahal kan potensi mereka kan bisa lebih jauh lagi dan lebih keren lagi kalau misalnya mereka ya misalnya main di Eropa, harapan bisa stay di Eropa. Betul. Ini kalau kita lihat STY di kontrak Persija 3 tahun kan. Kabarnya sih 2 tahun plus 1. Jadi 2 tahun plus 1 opsi perpanjangan. Jadi makanya ketika ditanya kemarin di preskon, Pak Prapanca bilang ya kurang lebih 3 tahun ini ngomong kayak gitu. Terus juga ditanya apakah musim depan targetnya juara. Nah jawabannya normatif kan. Dia bilangnya ya pokoknya kita ingin meraih prestasi yang baik gitu. Ingin meraih prestasi yang baik, tapi jangan lama-lama ya. Intinya kita berproses, tapi akselerasi harus cepet. Pokoknya intinya dia nggak ngiyain kalau ditanya, lu targetin gelar juara nggak sih? Dia nggak ngiyain, tapi dia pengennya berprestasi yang baik dan juga akselerasi yang lebih cepet. Kira-kira butuh waktu berapa lama ST buat juara Liga Indonesia? Ya mungkin manajemen ngomong gitu karena dia belum ada dapat kepastian para pemain asingnya siapa, terus pemain lokal yang bakalan dibeli siapa sih Bur. Cuman kalau emang ada kepastian dan kualitas pemainnya bagus, mungkin manajemen juga pede kali. Misalnya Sintayong target misalnya juara tahun ini atau tahun depan juara. Ya kalau gue ngelihatnya sih lebih ke ini sih Bur, Sintayong ada situ, gue setuju sama Arung. Yang penting performa si pemainnya bisa dibangkitin lagi, misalnya kayak Rafael Struijk tadi kata Arung, ketika dipegang Sintayong bisa lebih maksimal lagi. Terus ya pemain-pemain lain juga gue harapin tuh pas dipegang Sintayong, apalagi pemain-pemain mudanya Persija kan banyak juga kan di situ. Ya bisa lebih maksimal lagi karena kan Sintayong juga kualitas ininya levelnya juga udah yang level timnas, jadi dia pasti pengen pemainnya juga yang bagus dan bisa ngangkat pemain jadi pemain timnas kan, kayak gitu kan. Dan ya gue harapin ya walaupun dia nggak berprestasi sekarang ya nanti manajemen Persija bisa nyiapin timnya lebih baik lagi ya di musim keduanya dia sih, karena kan 2+1 ya kayaknya plusnya itu tergantung yang tahun keduanya kan. Jadi tahun kedua kayaknya lebih maksimal lagi sih kayaknya. Jadi kalaupun nggak juara di tahun ini harusnya tetap dipertahanin ya. Karena juga kontraknya pasti gede kan. Sayang kalau dipecat ujung-ujungnya harus bayar pesangon. Ini bukan pertama kalinya Persija mengontrak pelatih dengan Formula 3 tahun. Sebelumnya ada Thomas Doll kan. Thomas Doll juga waktu itu dibilangnya 3 tahun dan Thomas Doll menjanjikan Persija akan juara di tahun yang ketiga. Tapi ternyata di tahun kedua dia sudah dicoret gitu. Jadi dengan Sintayong kontrak 3 tahun mungkin Persija melihat kalau nggak juara tahun ini 2027 mungkin 2028 ketika klub 100 tahun. Makanya itu formulanya 2+1 curiganya kan, karena di tahun keduanya ini ada penentuannya.
kado yang paling indah ya tentu gelar juara di usia Persija yang ke-100. Kalau tahun depan kan Jakarta yang ke-500. Tekanan untuk juaranya bukan dari manajemen Persija nih, tapi dari Pemprov DKI kan yang bilang ayo dong juara buat ini merayakan 500 tahun Jakarta gitu. Jadi tekanannya dari eksternal. Kalau ini kan kalau yang 100 tahun ini tekanannya dari internal. Dan ada satu lagi yang menarik poinnya dari kemarin press con adalah Pak Prapanca bilang Sintayong juga akan dilibatkan dalam infrastruktur Persija dalam arti mengembangkan pemain muda. Tadi gua ngobrol sama Bung Ais di Morning Zone-nya Oke Zone. Bung Ais bilang dia berharap sebetulnya Persija tidak memenuhi kuota 11 pemain asing. Kenapa? Karena dengan begitu Sintayong bisa memberi lebih banyak kesempatan buat pemain lokal, pemain-pemain muda untuk lebih tampil. Dan melihat apa yang dibilang Pak Prapanca kemarin, sepertinya memang ada irisannya tuh antara itu. Jadi mungkin Sintayong juga dibebankan untuk mengembangkan pemain-pemain muda Persija. Apalagi kalau kita tahu Persija adalah salah satu tim yang punya tim EPA yang bagus kan. Dia berapa kali juara dan juga pemain-pemain mudanya tuh udah siap tampil. Apalagi kita ada Donitri kan sekarang. Di bawahnya ada Arliansyah. Di bawahnya lagi sekarang di U19 ada Fabio Aska, ada Theodor Lemming. Jadi the next generation-nya Persija ini udah siap untuk mentas. Dan kalau dengan Sintayong yang punya track record mengembangkan pemain-pemain muda, ya kenapa enggak gitu. Jadi mungkin satu sisi pengen juara, satu sisi juga ingin mengembangkan, tinggal cari balance-nya aja gimana gitu. Dan tentunya ya harapannya balance ini bisa menghasilkan prestasi kan. Betul. Karena tujuan akhir klub profesional yang gak cuma pengembang pemain muda, tapi ujung-ujungnya prestasi kan. Prestasi itu yang biasanya narik sponsor dan narik uang kan. Dan akhirnya juga berkat gebrakannya dibuat Persija untuk musim depan, udah dibocorin juga sama JJ kemarin kan. Sebenarnya bukan JJ yang ngomong Sintayong tapi diartiin sama JJ kan. Peralta akhirnya gabung Persija ya kan. Dan bener kan rumornya memang beberapa minggu terakhir Peralta akhirnya bener pindah ke Persija, mungkin tinggal masalah sign kontrak aja nih atau peresmian aja kan. Tapi di saat bersamaan juga rival Persija nih, Persib Bandung akan menggait kabarnya menggait kapten klub Liga Rumania nih, nama liganya, nama klubnya tuh FC Botoşani. Dan nama pemainnya itu siapa namanya? Adrian Papa apa nggak salah. Dan itu gelandang usianya 33 tahun. Nah, apakah itu bisa menjadi jadi solusi lini tengah Persib? Karena kita tahu kan Persib nggak punya gelandang yang oke nih di posisi nomor 6 ya. Apakah ini bisa jadi solusi menurut lu? Ya sebenarnya sih kalau persoalan gelandang Persib sebenarnya nggak terlalu krusial sih Bur. Tapi kalau emang depan, ada tambahan ya lebih ke lini depan sih. Tapi kalau emang ada tambahan gelandang dan itu gelandang nomor 6 ya tentu itu jadi amunisi bagus lah buat Persib karena ya seperti kita ketahui kan Persib turnamennya banyak kan dan pasti dia butuh tambahan pemain yang berkualitas dan pemain jumlahnya itu lebih banyak kan dibanding yang sekarang kan. Dan kalau emang ada tambahan gelandang ya kenapa enggak gitu. Toh juga selama semusim kemarin juga gelandang Persib ya sebenarnya naik turun juga sih. Mark Lok, Lucho di situ ya kadang-kadang mereka juga ada cadangannya juga. Terus ya butuh pelapis juga karena kadang-kadang ada ya akumulasi pemain lah kayak kemarin Mark Lok apalah kayak gitu-gitu. Itu buat pelapis ya Persib Bandung lebih bagus lah dan lebih kokoh aja sih lini tengahnya. Terus kalau emang mau ditambah ya itu lini depan sih menurut gua di Persib Bandung. Wih tadi tengahnya namanya Enrico Papa ya, benar lupa namanya. Ini lagi kenceng banget dikaitin sama Persib, gelandang 33 tahun. Dia kapten klub Liga Rumania, nama klubnya FC Botoşani. Dia berasal dari Albania nih. Kalau nggak salah dia musim ini mencetak 1 gol dan 6 assist. Untuk ukuran DM sih bagus lah catatan gol dan asisnya. Harapannya kalau memang didatangin Persib ya bisa berkontribusi maksimal karena Persib ya biar bagaimanapun juga nantinya akan membawa nama baik Indonesia ya di ajang ACL 2 maupun di Asian Cup Championship. Kita tahu di ACC kan lawan Persib gila-gila tuh. JDT, Porto FC, JDT, Ratchaburi juga ya? Ratchaburi Borneo. Oh Borneo ya. Berarti Porto FC, JDT, terus juga Chonganano ya. Kemarin. Tim-tim kuat Asia Tenggara lah tergabung sama Persib Bandung. Ini di saat rumor Barba cabut, memang kan ada Malis udah bocorin kalau ternyata katanya Barba bertahan. My Twin Stay. My Twin Stay sambil nunjukin fotonya Barba kan. Ini kan pasti nyenengin mayoritas bobotoh yang kita lihat
performa Barba luar biasa banget lah dalam mengawal ini belakang Persib kan. Dia bisa bikin komunikasi yang oke lah ketika diduetkan dengan Patricio Matricardi maupun dengan Julio Cesar. Tapi rumornya juga walaupun Persib Bandung akan mempertahankan Barba, tapi juga dikait-kaitkan dengan backnya Catanzaro nih. Catanzaro tuh klub Serie B namanya Tommaso Cassandro. Dia masuk back yang produktif dengan mencetak 4 gol di Serie B musim 2025-2026. Ini kalau kita breakdown lagi ternyata si Tommaso Cassandro ini klub aslinya Como. Jadi Como 1907, klub yang musim depan main Liga Champion. Nah dia karena kalah saing akhirnya dipinjem lah ke Catanzaro ke klub Serie B. Lu melihat kehadiran komisar si Cassandro benar-benar datang nih, gue yakin sih pasti ada salah satu back Persib yang mental. Kira-kira siapa yang dicoret sama manajemen? Aduh, kalau itu siapa belum tahu. Cuman kayaknya emang Persib kayak lebih cocok ketemu sama back-back Itali kayaknya. Gaya mainnya mungkin cocok aja gitu buat Persib Bandung. Karena abis ngelihat Barba kemarin mainnya bagus, terus taktis gitu kan mainnya, bisa nyetak gol juga kayak mungkin ya. Sekolah talentnya Persib Bandung ngelihatnya ke Itali lagi kayaknya. Terus kalau diduetin sama Barba lebih gila banget kali ya. Lebih serem lagi. Gimana nembusnya itu kan? Gimana nembusnya lu? Reinkarnasi dari Cannavaro Manesta ya. Ya kalau yang terpental kan si itu yang mau dibeli sama Port kan siapa? Matricardi Matricardi ke Lion City. Lion City ya itu kan bisa jadi ya udah Matricardi ke sono ada solusi penggantinya dia kan. Itu sih. Jadi bisa ya kemungkinan Matricardi ya. Kalau Matricardi pindah ke Lion City ya penggantinya si Cassandro ini kan. Cassandro ya. Iya. Nggak tahu ya. Pokoknya kalau dengan Persib dan juga mungkin Persija juga dengan Sintayong, kalau Persib ya semuanya tergantung pelatih kan. Apakah misalnya tadi Enrico Papa dan juga Tommaso Cassandro ini bisa dilihat sama Igor Tolic sesuai dengan kebutuhan dia, ya kenapa nggak didatengin? Kalau nggak ya nggak usah. Toh Persib juga musim lalu di pertengahan musim juga mendatangkan pemain-pemain yang menurut kita nggak berguna juga kan. Sergio Castel sama Levin Kurzawa. Walaupun Levin Kurzawa ngasih asis yang sangat cantik, tapi kan cuma itu doang kontribusinya, nggak ada lagi gitu. Sama main naikin engagement di medsos kan, karena di tag FIFA, di tag Prancis, di tag PSG gitu. Komen Mbappe. Iya, sama di komen Mbappe. Selain dari itu nilai plusnya Kurzawa nggak ada. Makanya mungkin manajemen Persib belajar dari situ, pengen mencari pemain yang sesuai kebutuhan yang dibutuhkan Igor Tolic ya. Kalau dibutuhkan ya kenapa enggak. Kalau misalnya back yang tertendang ya kalau nggak Matricardi cabut ya, kalaupun datengin punya 4 back Matricardi, Julio Cesar, Barba dan Cassandro kenapa enggak juga gitu. Oh ya si Cassandro gantiin Kurzawa kan. Gantiin Kurzawa juga, slotnya kan cabut, kan? Iya, slotnya kan hilang satu. Kurzawa datang dia. Sergio Castel juga kan mungkin cabut, jadi bisa aja mengisi slot dari salah satu dua itu. Tinggal sisa cari pemain depan aja gitu. Jadi yang mau didatengin tanpa nendang salah satu back juga nggak apa-apa. Toh mainnya kan banyak musim depan. Ada Piala Indonesia, ada Liga Indonesia, ada ACC, ada ACL 2 gitu. Jadi ya kenapa enggak. Pokoknya yang penting buat Persib adalah mendatangkan pemain sesuai kebutuhan. Sesuai yang dimau oleh Igor Tolic. Jangan sampai enggak. Karena kalau enggak mungkin akan goyang banget dibandingkan ketika dipegang Boyan Hodak gitu. Ini manajer Persib Bandung Umum Mutar ditanya nih soal kedatangan STY kan. Dibilang sih ya saya sih nggak gentar katanya karena kita yakin Pak Glenn Sugita kita tahu kan itu CEO-nya PT PBB ya. Dia bilang nantinya Pak Glenn bakal membuat kejutan katanya. Pasti kan sebagai seorang, maksudnya pasti Boboto nih supporter Persib Bandung sangat nunggu-nunggu nih, maksudnya kejutan apa sih dimaksud. Apakah Persib Bandung akan datangin marquee player lagi yang levelnya mungkin kayak Kurzawa tapi secara match fitness lebih bagus atau seperti apa, kan pasti dinantikan oleh Boboto ya. Tapi kalau lu melihat potensi Persib untuk mempertahankan gelar gimana di musim depan dengan kepergian Kurzawa dan juga kepergian Bojan Hodak sih lebih tepatnya. Apakah akan berpengaruh besar bagi Persib Bandung? Pasti sih Bur, tentu walaupun Igor Tolic dia tangan kanannya coach Bojan ya pasti ada perbedaan sih secara komunikasi, secara strategi, secara keinginan, secara motivasi. Igor Tolic dan Bojan Hodak pasti beda banget. Dan Persib Bandung pasti dengan perubahan ini ya pasti harus mempersiapkan timnya sih dengan matang sih, walaupun 80% pemainnya ya masih sama ya, tapi kan
kepalanya nih beda nih, bener. keinginan beda nih, dan itu dia harus ya dengan waktu yang singkat ini ya Igor Tolit dan pemain yang ada sekarang nih yang belum pemain asing atau pemain lokal yang belum gabung nanti ya dengan yang ada yang sekarang ya dia harus ya menyatukan visi misinya harus sama dulu nih supaya tujuan mereka, apalagi tahun besok kan di musim besok kan turnamennya lebih banyak kan. Jadi betul. tujuannya sama, tujuannya satu, jangan sampai di tengah jalan kempos kehabisan bensin ya, supaya ya ada dari 4 itu ada salah satu yang dapat lah buat Persib Bandung. Dan kabarnya Persib mau ngelepas Dewangga mau Robi Darwis ya ke Arema kabarnya kan. Iya, betul. Gimana? Mau datengin Sintayong kayak mau datengin Jose Mourinho kayak the team to beat musim depan masih Persib Bandung karena mereka statusnya juara bertahan. Justru Persib mungkin bisa memanfaatkan ketika Persija didatengin Sintayong. Kenapa? Karena mungkin Persija akan jadi tim yang ditargetkan oleh tim-tim lain nih untuk ngalahin. Tim gue bisa ngalahin Persija dengan Sintayongnya gitu. Jadi Persib bisa agak lebih tekanannya berkurang lah. Sorotannya beralih ke Persija, Persibnya bisa ya udah gitu. Walau apalagi kan musim depan masih masa transisi bersama Igor Tolit ya. Jadi mungkin Persib bisa ngambil keuntungan dari situ tuh. Tim-tim akan merasa, ini Persija mending yang gue kalahin, jangan Persib gitu. Bisa jadi kan, kita nggak tahu juga kan. Lebih gengsi ya? Lebih gengsi, tapi kan sekali lagi Persib adalah juara bertahan, mereka adalah tim to beat. Ya kalau misalnya Pak Umuh bilang nggak gentar ya wajar lah, mereka 3 kali juara gitu. Iya. Ngapain gentar juga sama tim yang baru mau naikin performa gitu. Iya. Mungkin Persib kalaupun tidak juara musim depan, mungkin mereka akan tetap jadi title contender karena ya goyangnya mungkin di awal-awal aja karena kan butuh penyesuaian walaupun pemainnya mungkin sama tapi kan tangannya beda nih, tekniknya beda dengan Boyan Hodak, pendekatannya mungkin juga beda dengan Boyan Hodak, jadi mungkin goyangannya akan terasa di awal tapi setelah nemu kliknya Persib susah untuk dihentikan gitu. Nah makanya kita lihat nanti apakah di musim 2006-2027 sanggupan ya Persib Bandung menjadi juara atau tim-tim yang sebelumnya berada di bawahnya nih seperti Persib atau Borneo yang melakukan perombakan masif. Kita lihat Borneo kan julukannya Borneo FC Mart katanya. Iya. Karena pemainnya dilepas semua kan. Dilepas semua. Dari Ezi Buffon terus juga Obieta juga ya. Kalau Obieta, MBK juga tuh yang dari Duargira, Burundi Christophe Duargira. Iya, pokoknya dilepas semua, nyisa Nadio. Walaupun kontraknya Nadio habis, tapi katanya sih stay. Walaupun dikaitin sama Persija dan Persib. Oke, kita lihat nanti gimana persaingan gelar juara Super League. Nanti kita bahas lagi di kick off ya. Hari ini kita sudahi dulu. Oke, Zoners, sudah sekitar 40 menit kita membahas ditunjuknya ST sebagai pelatih Persija hingga potensi Persib Bandung mempertahankan gelar juara Super League. Oke, sampai jumpa di podcast kick off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.